Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi rekan-rekan yang sudah melayani dengan begitu luar biasa dahsyat. Dan tadi sempat kita melakukan doa intimasi pribadi. Saya percaya bahwa mungkin kita datang dengan apapun yang kita bawa, pikiran, perasaan, dan kita datang ibadah masih kebawa gitu loh saudara. Dan ketika kita doa intimasi pribadi, semua diletakkan dan memfokuskan bahwa Yesus yang terutama di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saat ini saya ingin mulai pemberitaan firman pada kesempatan kali ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Tetapi saya minta saudara jujur. Tengok kanan kiri katakan, jujur ya. Jujur ya. Pertanyaannya simple tapi jawabannya sulit. Pertanyaannya begini, apa yang saudara sudah kubur di dalam hidup saudara? Maksudnya gimana? Apa yang saudara sudah kubur di dalam hidup saudara? Ini bukan sesuatu yang sudah selesai atau ketika orang tua sudah, bukan. Ini bukan tentang kenangan, bukan tentang mimpi yang nggak penting, tapi yang saya tanyakan apa yang saudara kubur dalam hidup saudara. Sesuatu yang dulunya saudara harapkan, sesuatu yang dulunya saudara doakan, yang dulunya saudara perjuangkan, tapi akhirnya saudara menyerah. Akhirnya saudara tutup pakai batu dan saudara tinggalkan. Ada nggak saudara suatu hal yang saudara kubur dalam hidup saudara? Mungkin itu sebuah pernikahan yang dulu didoakan setiap hari, Tuhan, biarlah pernikahan ini bisa rujuk, bisa pulih. Dan sekarang saudara berhenti bukan karena situasinya berubah, bukan. Tapi karena saudara sudah capek berharap, malas berharap. Mungkin itu adalah anak. Saudara berdoa untuk punya anak, sekian waktu menanti nggak dapat berkat anak. Atau mungkin saudara berdoa tentang anak saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan. Dulu saudara doakan setiap malam. Dulu doa setiap saat bahkan. Sekarang saudara berkata, yaudahlah, aku terima apa adanya sajalah. Toh ya hari-hari ini ya nggak berubah banget, ya sudah nggak bisa diapa-apakan. Mau dikerasi ya nggak bisa, dilembutin ya nggak bisa, dibiarkan kok ya gimana, nggak dibiarkan kok ya gimana? Atau mungkin pelayanan. Saudara merasa bahwa hidup saudara punya panggilan pelayanan yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Atau mungkin sebuah luka, kebiasaan yang sudah terlalu lama sampai saudara berhenti percaya kalau keadaan itu bisa berubah. Kalau hari ini ada dari saudara yang hatinya bergetar ketika saya tadi sebutkan, maka saudara ada di tempat yang tepat. Sepanjang hari ini saya menyampaikan khotbah yang berbeda. 1, 2, 3, dan 4 nanti berbeda semua. Dan kalau saudara ibadah hari ini di ibadah yang ini itu bukan kebetulan. Karena Tuhan secara spesifik ingin bicara sama saudara tentang hal ini. Karena apa? Di kebaktian ini ada satu kalimat yang saudara dan saya harus akui. Kalimat yang mungkin sudah lama menjadi tulisan di atas batu kubur. Saudara kalau datang ke tempat makam, di atasnya ada batu nisan. Dan mungkin saudara tulis di batu itu, sudah terlambat. Yohanes pasal 11. Ada seorang laki-laki yang sudah alami terlambat. Lebih dari siapapun yang ada di ruangan ini. Dia bukan cuma terlambat, tapi sudah mati 4 hari. Orang kalau sudah meninggal 4 hari itu sudah bau, saudara. Dibungkus kain kafan, sudah ditutup sama batu dan dia namanya Lazarus. Dan apa yang Yesus lakukan terhadap Lazarus? Saya ingin saudara menangkap dengan iman hal itu yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara. Kepada apa yang sudah saudara kubur dalam hidup saudara. Bulan Mei ini kita ada dalam satu series yaitu His Life in Place of Our Death.
Hidup Kristus gantikan kematian kita. Dan ada 4 tokoh dalam satu kisah. Setiap tokoh datang kepada Yesus dengan satu kalimat yang berbeda-beda. Dan Yesus menukar kalimat mereka. Kita ketemu tadi pagi bersama dengan Marta yang berkata, imanku sudah mati. Imannya dingin, imannya sudah tidak percaya lagi. Dia cuma tahu apa yang dia pahami. Kemudian ibadah siang tadi kita bertemu dengan Maria yang berkata, aku sudah gak kuat lagi. Dia bahkan gak bisa berdebat, dia cuma bisa runtuh. Iman yang runtuh. Tapi hari ini kita akan bertemu dengan tokoh yang ketiga. Ini tokoh yang menurut saya agak lain. Karena Marta dan Maria walaupun mereka sedih, mereka hancur. Mereka masih bisa datang sama Yesus. Maria masih bisa rebah di kaki Yesus, nangis. Mencurahkan perasaannya. Marta masih bisa debat sama Yesus. Aku tahu Tuhan. Mereka masih hidup. Tapi Lazarus enggak. Lazarus sudah. Yuk kita buka Bible di Yohanes pasal yang ke-11 ayat ke-18. Sana dikatakan. Oh, ayat ke-38 salah. Yohanes 11 ayat ke-38 sampai ke-44. Maka dengan sedih Yesus ke kubur itu berupa sebuah gua yang ditutup batu. 39. Yesus berkata, angkatlah batu itu. Marta, saudara perempuan dari yang mati itu berkata, Tuhan, ia sudah bau karena ia sudah hari keempat. 40. Yesus menjawab, bukankah telah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Elohim. 41. Kemudian mereka menyingkirkan batu penutup kubur itu, lalu Yesus menengadah serta berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu bahwa engkau telah mendengarkan aku. 42. Dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena orang-orang yang berdiri di sekelilingku ini, aku mengatakannya supaya mereka dapat percaya bahwa engkau telah mengutus aku. 43. Setelah mengatakan semua itu, dia berseru dengan suara nyaring, Lazarus, keluarlah. 44. Dan orang yang telah mati itu keluar dengan kaki dan tangannya terbalut kain kafan, serta mukanya masih tertutup sehelai kain. Yesus berkata kepada mereka, lepaskanlah kain kafannya dan biarkanlah ia pergi. Amin, 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 amin. Lepaskan kain kafannya dan biarkan ia pergi. Ini kalau saudara cuma sekedar baca nggak dapat saudara, nggak dapat meaningnya. Saya ingin bedah demikian rupa supaya saudara benar-benar kenal sama pribadi Lazarus. Ini sering dikotbahkan tapi lewat gitu aja. Lazarus ini nggak bisa datang, dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa rebah, dia nggak punya iman karena sudah mati 4 hari. Dan ini yang membuat kisahnya jadi pesan yang menurut saya paling keren di seluruh Injil. Kalau saudara sudah nggak bisa datang sendiri ke Yesus, perhatikan Yesus yang akan datang kepada saudara. Saya ulangi lagi, kalau saudara sampai nggak bisa lagi datang kepada Yesus, maka Yesus yang akan datang kepada saudara. Dan waktu Yesus datang ke kuburnya, dan suaranya itu menciptakan dunia di kitab Kejadian pada waktu penciptaan, itu adalah suara yang sama yang sanggup untuk mencapai tempat yang sudah busuk, yang sudah terlambat, yang paling jauh. Maka dari itu ada 3 kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada kesempatan kali ini, yaitu 3K. Yang pertama ada kubur, tempat yang kita sering kira itu adalah titik terakhir. Saya mau saudara perhatikan satu detail yang penting dalam kisah ini di ayat ke-17. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari di dalam mall, di dalam rumah. Enggak, di dalam kubur. 4
4 hari saudara, bukan 3, bukan 2, bukan 1, 4. 4 ini adalah angka yang sial. Enggak, bukan maksudnya begitu. Tradisi Yahudi 4 hari itu adalah keyakinan bahwa 1, 2, 3 hari setelah meninggal itu rohnya masih di situ. Di sekitar tubuhnya, enggak jauh-jauh lah. Maka masih ada kemungkinan kalau dia mungkin bangkit itu masih possible. Pemahaman orang Yahudi. Tapi begitu lewat hari ketiga, maka jiwanya itu sudah pergi. Tubuhnya mulai membusuk. Selesai, dead end, final, jalan buntu, gak bisa diapa-apakan lagi. Itu yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Saudara bisa Google sendiri, ini yang terjadi. Nah maka dari itu, seringkali angka 4 itu adalah angka yang buruk. Kenapa? Karena 4 itu berbicara tentang tidak lagi ada harapan di sana. Udah nggak mungkin. Hari keempat itu sudah nggak akan mungkin lagi. Dan yang menarik yaitu Yesus datang pada hari keempat. Yesus nggak datang pada hari pertama waktu masih fresh dia meninggal. Yang dimana orang banyak itu bisa berkata bahwa oh masih bisa hidup ini. Enggak, Yesus datang pada hari keempat, bukan kedua dan ketiga. Enggak, Yesus datang pada hari keempat. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada momen di mana orang semua sepakat sudah selesai. Sudah tidak ada gunanya lagi. Dan saya lihat ini menurut saya agak lain karena sampai di mana kita kira Yesus datang itu pun mustahil, saudara. Ada nggak dari hidup saudara? Saudara mengalami sesuatu dan saudara berpikir bahwa sekalipun Tuhan datang itu mustahil. Pernah ngalami keadaan kayak gitu? Sampai seandainya Tuhan yang turun tangan sekalipun itu mustahil. Dan ini yang sedang terjadi di kuburan Lazarus. Di momen di mana Yesus pun itu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yesus tidak terkesan dengan hari pertama yang masih kuat. Sementara sudah di hari keempat, udah mustahil di sana. Yang saya mau sampaikan, Yesus terlihat paling jelas. Sementara semua orang sudah pulang, kalau hari pertama masih banyak lah yang jenguk, 2, 3 masih banyak. Kalau di sebelah gotong royong gitu, mungkin hari pertama rame-ramenya 2 berkurang, 3 mulai sepi, 4 sudah gak ada yang datang. Begitu juga dengan konteks ini. Hari keempat orang berkata bahwa sudah selesai. Sudah mati. Yuk move on yuk. Jangan gagal move on. Ini sudah gone. Sudah tidak ada. Tapi hari keempat Yesus datang dan dia berkata, angkatlah batu itu. Marta, saudara perempuan dari yang mati itu bilang, Tuhan, bau Tuhan. Sudah hari keempat Tuhan. Bau. Ada orang-orang yang ketika meninggal saudaranya, yang dimana polisi mau otopsi, dia nggak bolehin. Kenapa? Sudah meninggal, sudah jangan diobok-obok lagi tubuhnya, kasihan. Begitupun juga dengan Marta, sudah 4 hari Tuhan, sudah bau Tuhan, sudah mati. Padahal di ibadah pertama, Marta itu sudah taubat. Marta sudah bilang sama Yesus, engkaulah Mesias. Tapi sekarang dia bilang ke Tuhan, baru beberapa momen kemudian dia berkata, sudah bau Tuhan, sudah hari keempat. Saudara pernah gak sengaja tahu bau bangkai tikus? Ada yang pernah dapatan bangkai tikus di mobil kah, di rumah yang saudara gak bisa temukan? Ada? Kepala ya, mangguk-mangguk. Di plafon atau di mana? Sehari, 2 hari gak ketahuan. 4 hari, 5 hari semakin tercium aroma serbak terapi itu tadi. Ini konteksnya sudah 4 hari, saudara. Zaman itu gak ada formalin. Gak ada es. Baunya itu nyengat.
Saya baru sadar, Marta ini nggak menentang Yesus sebetulnya. Tuhan, sudah bau loh Tuhan. Bukan nentang. Marta ini sedang mau jagain Yesus supaya nggak bau. Sudah mati Tuhan, udah biarin aja. Jujur, pernah nggak kita doa gini sama Tuhan? Tuhan, udah lama. Udah jangan bikin saya berharap lagi. Udah tak lupakan kok Tuhan. Sudah tak biarkan. Sudah jangan buat aku ingat-ingat lagi. Sudah biar aja. Perhatikan apa yang Yesus jawab sama Marta. Yohanes 11:40 di sana dikatakan. Yesus menjawab, bukankah telah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Elohim. Bukankah engkau, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Elohim. Ternyata dalam kamusnya Yesus gak ada kata yang sudah bau. Dalam kamusnya Yesus ternyata tidak ada kata sudah terlambat. Dia adalah Tuhan yang tahu jelas kondisinya seperti apa. Dan kemuliaan akan dinyatakan di mana harapan kita sirna. Ini alasan saya setuju dengan anugerah. Kadang ada founder ayahnya menyampaikan doktrin tertentu, kemudian anaknya tidak menyetujui doktrin apa yang dipercaya oleh ayahnya. Saya tidak. Karena saya setuju dengan anugerah. Karena kalau masih mungkin, itu namanya usaha upaya. Tapi kalau sudah bau, sudah 4 hari, sudah selesai dan masih bisa hidup lagi, itu baru namanya kemuliaan Tuhan. Jadi pertanyaan saya, apa yang saudara sudah kubur dalam hidup saudara? Apakah itu dosa yang sudah berakar 20 tahun? Sehingga itu menjadi bagian dari identitas saudara. Saya ingin berkata bahwa Tuhan gak takut sama baunya. Apa itu sebuah kebencian yang sudah saudara pegang sangat terlalu lama. Sampai saudara lupa gimana rasanya tidak benci lagi sama orang itu. Tuhan gak takut sama baunya. Apakah itu adalah anak yang sudah jauh dari Tuhan selama belasan tahun sehingga saudara sudah berhenti doa untuk anak itu? Tuhan gak takut baunya. Yang membuat Tuhan tidak datang ke kubur kita itu bukan baunya. Tapi keyakinan bahwa kuburnya tidak boleh dibuka. Kadang-kadang kita suka bahwa sudah biarkan saja tertutup kuburan ini. Bahkan Tuhan sekalipun jangan boleh buka. Kalau ada dari saudara yang ada dalam hati saudara berkata, sudah terlambat untukku, sudah bau, sudah selesai. Saudara harus tahu kesempatan kali ini. Tempat itu adalah tempat yang paling tepat untuk Tuhan bisa bekerja paling efektif dalam hidup saudara. Siapapun saudara. Ketika saudara mengalami titik terendah dalam kehidupan saudara, tempat itu adalah tempat yang paling tepat untuk Yesus bisa bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Kalau di hati saudara hari ini merasakan bahwa semua pada akhirnya berakhir dalam kubur, ketahui. Adakah yang kedua yang Tuhan mau sampaikan, yaitu adalah kuasa. Suara yang mencapai ke dalamnya kuburan. Yohanes 11 ayat 43 di sana dikatakan. Setelah mengatakan semua itu, dia berseru dengan suara nyaring. Lazarus, keluarlah. Sudah 4 hari mati, sudah bau dalam kubur, disuruh keluar. Saya ingin ajak saudara untuk berimajinasi sejenak. Kira-kira menurut saudara, Lazarus keluar. Kira-kira keluarnya kayak apa? Ayo. Udah mati nih dalam kubur. Kuburnya batunya di roll, digeser. Lazarus keluarlah. Kira-kira keluarnya caranya seperti apa? Kayaknya terbang, Mister.
Kayaknya kayak film zaman dulu apa? Yang lompat-lompat itu. Apa sih namanya kok hilang di kepala saya? Hah? Pocong? Vampir, ya itu. Yang pakai kuning-kuning di sini. Begitu dilepas langsung hahaha. Kayak gitu. Nggak saudara perhatikan, Yesus nggak masuk ke dalam kubur. Nggak ada kalimat Yesus masuk dalam kubur, gendong, diajak keluar, nggak ada. Yesus pun tidak menyentuh tubuhnya Lazarus. Yesus tidak membuat ritual, Yesus tidak pegang tangan Lazarus. Yesus ada di depan pintu, misalnya ini pintunya. Mungkin Yesus di sini. Gambarnya, nah ini di depan pintu. Kemudian Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Ya tadi dikatakan suara yang nyaring. Terjemahan lain suara keras. Cuman suara, tapi suara ini bukan sembarang suara. Ini suara yang menciptakan dunia. Suara yang sama yang berkata di Kejadian 1 ayat 1, jadilah terang dan terang terjadi. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini suara yang sama yang memerintahkan langit dan bumi, suara yang sama yang menenangkan badai di Danau Galilea, suara itu sedang berseru di depan setiap kehidupan kubur batu di Betania. Dan kubur itu gak punya pilihan ketika suara itu memanggil. Kalau suara itu sanggup menciptakan dunia dari yang gak ada apa-apa menjadi dunia yang begitu indah. Tadi saya habis makan di sebuah restoran di daerah VPT. Sana ada namanya paludarium. Apa itu ya? Cara menjelaskan akuarium bawahnya atasnya ada tanaman hidup kecil-kecil gitu. Kayak pegunungan di replika tapi versi mininya. Itu saja saya lihat itu rumitnya begitu luar biasa. Tapi Tuhan menciptakan dunia dengan ucapan, dengan firman dan semua yang luar biasa itu terjadi. Bahkan saya pernah ngigau saudara. Kok asik ya tubuh kita aja loh. Ada air untuk membasahi mata saudara. Dan air yang ada di mata saudara itu berbeda dengan apa yang di mulut. Apa yang ada di mulut itu berbeda dengan ada yang di perut. Ini yang ada di perut itu untuk menghancurkan makanan, gak bisa untuk mata. Ini 3 aja sudah fungsinya lain-lain. Apalagi dunia yang sebegitu kompleksnya. Nah kalau suara itu sanggup menciptakan dunia dari yang gak ada jadi yang begitu indah ini. Sementara kita kira hari ini apa yang kita sudah kubur Tuhan gak bisa ubah. Kalau suara itu sanggup memanggil terang dari kegelapan, apa kita pikir keadaan kita yang gelap ini gak bisa diubah? Saya percaya begini, tidak ada kubur yang cukup dalam untuk bisa menahan suara Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Dia kenal sama Lazarus. Yesus gak berkata, siapa saja yang mati keluarlah. Bayangkan kalau Yesus ngomong begitu, apa enggak semua yang mati-mati bisa bangkit semua? Kegeeran gitu tiba-tiba bangkit gitu kan. Oh aku dipanggil juga ya, oh enggak salah maaf tak kembali lagi. Suaranya Yesus sampai sebegitu hebatnya, Yesus harus sebut nama, Lazarus keluarlah. Kalau enggak, betulan saudara semua bisa bangkit. Hari ini Tuhan sedang memanggil nama saudara. Bukan hai semua jemaat ya Kristen di kota Malang. Bukan dikatakan hai semua jemaat YHS Malang. Bukan. Tapi Yesus sedang mau memanggil nama pribadi saudara. Dan nama saudara itu sangat personal buat Tuhan. Gak peduli seberapa runyam kubur yang saudara miliki dalam kehidupan saudara. Karena Lazarus sudah gak punya iman. Lazarus sudah gak bisa punya harapan. Dia gak bisa menyambut Yesus. Dia gak bisa bilang Tuhan aku percaya. Sudah mati, detet. Bahkan Lazarus pun gak tahu kalau Yesus ada depan kuburnya. Tapi waktu Yesus panggil Lazarus, harus dengar. Dengar ini dengan iman saudara.
Suara Yesus itu nggak butuh persetujuannya kuburan. Suara Yesus itu tidak menunggu kondisi kita siap. Suara Yesus itu akan sampai ke tempat yang kita kira sudah selesai. Kalau ada dari saudara hari ini yang sudah lama nggak doa, kuasa Tuhan masih tetap memanggil saudara. Kalau hari ini ada dari saudara yang sudah nggak baca Bible lagi, kuasa Tuhan tetap memanggil saudara. Kalau ada dari saudara hari ini sudah mengubur dirimu dalam kebencian, kuasa Tuhan masih memanggil saudara. Apa yang membuat Lazarus dengar? Bukankah orang mati sudah tidak bisa dengar? Organnya sudah mati. Yang membuat Lazarus mendengar itu bukan karena organnya, bukan karena akalnya, tapi yang membuat Lazarus mendengar yaitu adalah suara Yesus yang membuat kondisi Lazarus bisa mendengar walaupun sudah tidak ada yang bisa Lazarus dengar. Secara natural nggak bisa dengar, tapi ini kerennya, dahsyatnya suara Yesus. Bahkan organ yang sudah mati sekalipun bisa jadi dengar. Saudara kira sudah nggak ada harapan. Saudara kira sudah terlalu bebal. Saudara kira sudah mati masa depan itu. Suara Yesus gak butuh hati yang masih keras. Suara Yesus melembutkan saat dipanggil sama Tuhan. Hari ini berapa kita dari datang dengan kalimat yang sama. Sudah terlambat, Pastor? Sudah, saya tinggal di belakang. Saya sudah move on. Saya sudah tidak mau ingat-ingat lagi. Tapi izinkan saya menyampaikan bahwa dengar dengan telinga hati apa yang Yesus jawab. Bukan dengan kamu harus berusaha lebih keras. Bukan datang dulu dan buktikan imanmu. Tapi Yesus jawab dengan suaranya. Yesus jawab dengan menyebut nama saudara. Dan dia berkata, Gary, keluarlah. Siapapun saudara, nama saudara sedang disebut, keluarlah. Dari apapun yang sepertinya kuburan dalam hidup saudara. Ada kubur, ada kuasa, ada kehidupan. Kehidupan yang dia berikan, bukan yang kita usahakan. Ayat ke-44 dari Yohanes pasal 11 di sana dikatakan. Dan orang yang telah mati itu keluar dengan kaki dan tangannya terbalut kain kafan, serta mukanya masih tertutup sehelai kain. Yesus berkata kepada mereka, lepaskanlah kain kafannya dan biarkanlah ia pergi. Kalau kita jadikan ini drama Cina, seru ini saudara. Orang yang telah mati itu keluar dengan kaki dan tangannya apa? Terbalut dengan kafan. Gak tahu, terserah saudara mau berimajinasinya kayak gimana. Mau terbang, mau lompat-lompat. Intinya Lazarus tetap keluar. Dah, kita sepakat itu aja. Caranya dia keluar gimana, terserah saudara berimajinasi. Intinya dia tetap keluar. Karena yang membuat Lazarus bisa keluar bukan karena kakinya bebas. Yang membuat Lazarus keluar adalah kuasa Yesus yang menarik Lazarus keluar dari kubur itu. Waktu, sekarang perhatikan, Lazarus keluar, di sana Lazarus mendapat kehidupan. Kehidupan ini bukan sesuatu yang kita usahakan. Bukan sesuatu yang kita upayakan, tetapi sesuatu yang Yesus berikan dalam hidup kita. Sekalipun kaki dan tangannya terikat kain kafan. Perhatikan, Lazarus tidak melakukan apa-apa untuk dia mendapatkan hidup lagi. Lazarus gak doa Bapa kami dulu, gak tobat dulu, gak puasa dulu. Dia gak bilang, aku percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku menjadikan Yesus sebagai Juru Selamatku. Enggak, Lazarus literally gak ngapa-ngapain. Dia cuman mati dan berikutnya hidup. Dari mati tutup mata, melek hidup. Maka dari itu hari ini ada kabar baik untuk saudara yang sudah berkata terlambat.
Karena hidup itu adalah hasil, kalau hidup itu hasil usaha kita, maka ada batas waktu. Dan memang bisa terlambat. Tapi kalau hidup itu adalah pemberian Tuhan, maka tidak ada kata terlambat dalam hidup kita. Saya ini gak suka terlambat, saudara. Tetapi Lazarus terlambat 4 hari. Dan saya baru sadar ternyata Yesus tidak sedang terlambat. Karena Yesus tidak datang untuk menyelamatkan yang sekarat. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup kepada yang sudah mati. Yesus gak terlambat ternyata. Ada satu lagi di ayat 44 yang penting. Lihat apa yang Yesus katakan waktu Lazarus keluar. Yesus berkata kepadanya, kepada mereka, kepada orang banyak, lepaskan kain kafannya dan biarkanlah ia pergi. Yesus gak lepaskan kain kafan itu. Pakai apa? Jurus. Pakai tongkat. Kain kafan lepas. Enggak. Begitu sudah keluar, Yesus bilang, lepaskan kain kafannya. Biarkan ia pergi. Yesus menyuruh mereka. Siapa? Komunitas. Orang-orang yang ada di sekeliling kubur untuk membuka kain-kain yang ada dalam tubuh Lazarus. Artinya apa? Saudara perhatikan. Kebangkitan itu pekerjaannya Yesus. Jangan diganggu gugat. Oke, setuju? Oke, sepaham? Tapi kebebasan dari kain kafan itu adalah pekerjaan komunitas. Saya ulangi lagi. Kebangkitan itu kerjaannya Yesus. Jangan diganggu gugat. Tapi untuk kita bebas dari kain yang bebet kita dari kubur, itu adalah pekerjaan komunitas. Yesus memberi hidup, tapi gereja membantu melepaskan kuburnya, kain kuburnya. Kadang gak jarang Tuhan sudah kasih kita hidup, tapi tangan dan kaki dan muka kita masih terikat. Hidup sudah dikasih hidup, tapi dibungkus dengan kebiasaan lama. Masih dibungkus dengan luka-luka yang lama. Masih dibungkus dengan dosa-dosa yang lama. Sudah keluar kubur nih, tapi baunya masih bau kuburan. Kenapa? Karena masih ada kain yang mengikat. Dan kabar baiknya, Yesus tidak menyuruh kita melepaskan sendirian. Lazarus, buka sendiri itu kain kafanmu. Enggak, Yesus menyuruh komunitas. Yesus menyuruh saudara-saudaramu. Yesus menyuruh keluarga rohanimu. Maka dari itu hari ini saya ingin mengajak saudara melihat YHS Church sebagai rumah kedua. Di mana saudara bisa bertumbuh di dalam family blessing. Saya mau ajak seorang anak muda yang mengalami pertolongan Tuhan dengan begitu luar biasa dahsyat. Dan saya percaya bahwa saya akan beri kesempatan untuk dia bersaksi. Dan saudara bisa mendengar kesaksian bagaimana ada di dalam komunitas bisa merubah kehidupannya dengan luar biasa. Saya boleh ajak Onggi untuk maju. Kita boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk anak muda yang penuh dengan keajaiban. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan nama saya Fonggi. Saya bersyukur ada di gereja ini, khususnya saya berkomunitas di FB dan Magnet untuk anak-anak muda. Kenapa kok saya bersyukur? Karena seringkali setiap kita ngerasa kalau hari Minggu imannya kuat. Nah sedangkan di hari Senin sampai Sabtu, aku pun ngerasa kadang kosong. Kadang tantangan tetap ada, godaan tetap ada, kelemahan tetap ada. Nah, maka dari itu aku ngerasa bahwa pentingnya punya komunitas atau lingkungan rohani yang positif. Dan aku benar-benar ngerasain itu di FB dan juga Magnet. Nah, yang pertama yang benar-benar aku rasain itu FB atau Magnet itu enggak cuman kumpul-kumpul buat guyon, hai, dan lain sebagainya. Tapi aku benar-benar ngelihat bahwa teman-teman di sana bersaksi betapa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dan aku ngelihat juga banyak kok di antara kita ini sebenarnya yang masih perlu buat dikuatin, perlu buat disemangatin. Dan aku sendiri ngerasain itu. Setelah aku ikut FB, paradigma aku diubahkan Tuhan.
Cara pandangku menghadapi masalah berubah. Cara berpikirku berubah. Dulunya ketika aku ngadepin masalah, aku mudah buat down, aku mudah buat bingung gak karuan. Nah, tapi ketika punya lingkungan yang baik, punya komunitas yang baik, ada orang-orang yang menguatkan, ada orang-orang yang support, dan akhirnya aku ngerasa imanku bertumbuh. Dan Tuhan Yesus baik banget lah. Ada satu cerita anak magnet atau FB di tempatku. Dia ini sejak kecil gak pernah ngerasain apa yang namanya diselebrate. Nah dia gak pernah dirayain dalam hidupnya. Dan di magnet kita dapat keluarga baru, di FB kita dapat keluarga baru yang gak kita dapat di luar. Kita rayakan ulang tahun dia dan dia bersaksi, dia bersyukur banget bahwa punya keluarga baru, bahkan dia terharu. Dia merasakan diterima, dikasihi, dan jadi berkat buat aku juga. Aku percaya bahwa melalui komunitas yang baik, kita dapat melalui banyak hal. Dan kalau boleh diibaratkan, FB ini kayak imun boosternya iman menurutku pribadi. Kalau tubuh kan butuh booster atau vitamin supaya kita tetap sehat, nggak gampang sakit. Nah, kita juga butuh lingkungan yang baik buat iman kita ini tetap kuat ketika menghadapi masalah. Karena kalau cuma ngandalin di hari Minggu, kita akan kekeringan menurutku. Dan aku ngerasain bahwa Tuhan tolong aku secara luar biasa. Jadi aku mau kasih short testimoni tentang gimana imanku bertumbuh. Dan akhirnya aku bisa melalui masalah yang berat banget. Jadi tahun lalu aku kena kanker. Kanker di salah satu bagian tubuhku. Aku sebutin aja, mohon izin. Aku kanker testis. Bagi seorang pria normal, duniaku seolah runtuh. Aku udah ngerasa gak punya masa depan lagi. Bayangin, organ yang memproduksi hormon testosteron, yang dokter bilang kalau gak punya itu gampang lemes, sakit, gak punya gairah. Dokter sampaikan itu ke aku. Dan itu bukan suatu hal yang mudah. Bayangin kalau aku belum punya komunitas yang baik. Aku belum punya saudara-saudara seiman yang bisa support. Aku nggak tahu bagaimana mau ngelanjutin hidup. Seolah-olah ya udahlah, udah terlambat. Tapi dengan adanya komunitas yang baik, teman-teman menguatkan, mendoakan, bahkan ada Pastor Guntur yang jenguk, Cevelis, Kogeri, doain aku jadi kuat. Imanku dibentuk di komunitas. Dan vonis dokter yang seperti itu memang berat. Siapa yang senang dapat vonis kayak gitu? Tapi Tuhan Yesus baik. Di tahun lalu oleh anugerah Tuhan, khususnya minggu lalu aku sempat jalan-jalan ke Jepang. Yang katanya aku gak punya gairah, gampang lemes dan lain sebagainya. Ketika aku di Jepang, aku bisa jalan-jalan dari jam 9 pagi sampai malam bahkan. Dan di tahun lalu yang seperti hidupku udah gak ada masa depan, udah terlambat. Bagian tubuhku yang sangat penting diambil. Tapi Tuhan kasih anugerah yang harusnya orang gak bisa semangat. Aku bisa mendapatkan anugerah Tuhan buat jadi sales terbaik di perusahaanku di BMW Astra. Dengan 175,96%. Bahkan orang 100% saja susah. Tapi Tuhan kasih anugerah yang begitu luar biasa. Dan satu hal yang aku percaya, aku hidup bukan dari apa kata manusia, bukan dari apa kata dokter, tapi aku hidup oleh firman Tuhan. Amen. Kalau Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya dan bisa membawa saya ada di tempat ini karena anugerahnya. Tuhan Yesus yang sama akan menjawab setiap doa saudara-saudara. Setiap jalan buntu pasti Tuhan bukakan. Setiap sakit penyakit pasti Tuhan sembuhkan. Mujizat yang sama pasti terjadi. Jadi saya punya kerinduan buat semua di antara kita buat bergabung di komunitas yang benar.
gereja sudah memfasilitasi, leader sudah ada, family yang menyambut pun juga sudah ada. Tinggal satu yang kurang. Kita melangkah untuk bergabung. Dan saya percaya berkat nggak berbicara soal uang. Berkat nggak berbicara soal kesehatan saja. Tapi tentang mempunyai lingkungan yang baik. Di mana iman kita bertumbuh. Ada orang-orang yang menolong kita, menguatkan kita. Itu berkat dari Tuhan juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren-keren. Ada QR code yang ada di kanan kiri, boleh ditampilkan? Saudara bisa scan kalau misal ingin bergabung kepada komunitas. Dan ini alasan kenapa kita perlu gereja. Ada yang berkata, gak perlu gereja, aku bisa doa di rumah, aku adalah bait Elohim. Gereja itu sama dengan tubuh Kristus. Bukan untuk kita mendapatkan hidup karena itu kerjaan Yesus. Tapi untuk melepaskan kain kubur ini loh saudara. Ini adalah pekerjaan komunitas. Saudara kalau suruh melepaskan kain kubur sendiri kan sulit. Tapi dampak nyata jelas bahwa Fonggi walaupun melalui kelamnya kubur kesehatan pun dilalui dengan kemenangan. Dan saya rindu ada kesaksian-kesaksian semacam ini juga terjadi dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya bahwa kesempatan kali ini Lazarus sudah mati, tapi dia mendapatkan kehidupan. Conclusion sekarang. Kalau kita hari ini ada dalam momen di mana Lazarus dikubur, kita ada di sebelah kubur Lazarus. Lazarus datang ke kubur itu dengan kalimat sudah terlambat. Tapi yang menarik, Yesus tidak menerima kalimat itu. Apa yang terlalu lambat? Dengan suaranya, bahkan Yesus berkata, keluarlah. Lazarus datang dengan kalimat dalam kubur, tapi Yesus membawanya keluar dengan kehidupan. Masuk dalam kubur, datang dengan kubur, keluar dengan kehidupan. Ini adalah pertukaran surgawinya. Bukan saudara harus menghidupkan diri saudara sendiri. Bukan kita harus mencari jalan keluar dari kubur kita sendiri. Bukan kita harus membuktikan kita masih punya kemungkinan. Tetapi hari ini, yang perlu kita lakukan adalah cuman mendengar suara Yesus yang memanggil saudara. Karena tidak ada kubur yang terlalu dalam. Tidak ada bau yang terlalu busuk. Tidak ada hari yang terlalu lambat untuk suaranya bisa memanggil. Untuk suara Kristus bisa mencapai. Untuk suara Kristus bisa memberi hidup saudara. Dan semua itu harus dibayar. Sebelum saya tutup, saya mau ajak saudara untuk datang lagi di ibadah keempat kalau saudara punya waktu. Karena kita akan masuk di ibadah terakhir. Di mana kita akan berjumpa dengan final person, tokoh terakhir dalam kisah ini yaitu adalah Yesus. Karena cuma ada satu hal yang Yohanes catat yang membuat hati kita berhenti sejenak waktu kita baca di ayat ke-53. Di sana dikatakan, maka sejak hari itu mereka bersepakat untuk membunuh dia. Sejak hari di mana Lazarus hidup, semua orang sepakat, ayo kita bunuh Yesus. Saya akan cerita berikutnya, karena waktu dan durasi saya mungkin gak bisa bahas tentang detail. Tapi hidup yang Lazarus dapatkan dibeli dengan kematian yang Yesus harus bayar. Hidup yang saudara dapatkan juga dibayar oleh kematiannya di atas kayu salib. Kuburnya ganti kubur saudara. Itulah harga dari suara yang memanggil saudara hari ini. Siapapun saudara, satu pertukaran. Hari ini saya ingin ajak saudara melakukan satu hal. Pikirkan satu yang sudah saudara kubur. Saya worshipper maju ke depan.
Satu hal yang saudara sudah tutup, yang saudara sudah kubur, yang saudara sudah kasih tulisan di atasnya. Terlambat. Pernikahan, baik itu anak, panggilan, kesehatan, dosa yang sudah saudara kira nggak bisa ubah lagi. Saya mau saudara pegang apa yang saudara kubur di hati saudara. Karena saya percaya bahwa kalau mujizat boleh terjadi kepada saudara dan sahabat kita Fonggi, Tuhan bisa bawa saudara juga keluar dari kubur. Tapi Fonggi gak melepas kain kafannya sendirian. Dia ketemu sama orang baik dalam hidupnya. Saya sebagai seorang Gary melihat bagaimana dia bisa diubahkan, bagaimana dia bisa melalui lembah kekelamannya pun kagum. Bukan karena saya selalu menemani, enggak. Tapi karena Tuhan kirim orang-orang baik dalam hidup Fonggi. Saya pun juga mengalami ada orang-orang baik yang Tuhan kirim dalam hidup saya. Bahkan kemarin, cerita sedikit, minta durasi sebentar. Forest itu sudah gak bisa beroperasi lagi karena kafenya gak berjalan dengan baik. Kemudian Tuhan kirim orang-orang baik. Ada Pak Yusuf, ada Pak Abraham. Ganti aja pastor, konsepnya rubah total. Dan akhirnya muncullah sebuah ide yang baru. Pawon Ratu. Sekalian promosi. Ya. Tiba-tiba orang datang begitu banyak. Karena ada orang baik yang dikirim Tuhan datang ke hidup Pastor Yusa. Bahkan hari ini ada Ibu Hulda, ada Ibu Eliana datang dari Surabaya untuk membantu di Forest. Seorang bisnismen yang rela berkeringat, rela masak. Tuhan kirim orang baik untuk membantu Pastor Yusa. Saya kepingin bahwa berkat yang Tuhan kasih kepada saya, kepada Pastor Yusa, kepada Fonggi adalah berkat yang sama. Saudara juga dapatkan. Tadi dia katakan, uang gak penting lagi. Ada hal-hal yang gak bisa dibayar dengan uang. Yaitu apa? Orang-orang baik dalam hidup kita. Dan saya terlalu percaya, Tuhan sudah bawa saudara keluar dari kubur. Now, siapa yang lepaskan kain kafan dalam tubuh kita? Dan biarkan itu komunitas. Kalau saudara mau gabung dalam komunitas, saudara bisa daftar di belakang. Ada para pastors yang akan mendata saudara. Karena saya terlalu rindu. Biarlah saudara menemukan orang-orang yang baik. Untuk membantu saudara melepaskan bau kuburan. Ditinggalkan di dalam kuburan, saudara berjalan mendapatkan kehidupan. Hidup yang lebih dari berkelimpahan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang setuju percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah. Sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, ku percaya, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidup
terlebih besar, Tuhanku terlebih, tak pernah terlambat janjimu menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah Pulihkan hidup kami Tuhan. Kami udah gak bisa lagi berjalan. Tapi Tuhan yang berjalan mendatangi kubur itu. Engkau berdiri di tempat kami sudah pasrah. Engkau berseru dengan memanggil nama kami. Untuk hal-hal yang kami sudah tutup dengan batu. Untuk hal-hal yang sudah kami beri label terlambat. Kami mau angkat batunya. Kami gak lagi mau menahan Tuhan. Dengan kata sudah bau. Karena Engkau bukan Tuhan yang takut sama bau. Tapi hari ini kami minta. Hidupkan apa yang mati Tuhan. Hidupkan apa yang mati. Bukan dengan usaha kami, tapi dengan suara-Mu. Dan kirim orang-orang yang baik untuk kami bisa melepaskan kain kafan satu sama lain. Karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kami percaya kami memiliki hidup. Kami percaya kami punya masa depan. Sekalipun kami sepertinya sudah mati. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak terlambat. Karena Engkau sengaja datang untuk membangkitkan yang sudah mati. Bukan menyembuhkan yang sekarat. Dan untuk apapun yang mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau memberikan pengharapan dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Percaya Tuhan kita baik. Sama-sama kita berkata, amin. tak